kami akan menjelaskan tentang konflik yang ada di Timur Tengah. Diawali oleh saya sendiri, Florin Josephine dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang konflik yang ada di tanah Palestina. Konflik Palestina telah kita ketahui secara umum sudah berlangsung sangat lama, bahkan berabad-abad. Dan penyebab dari konflik ini secara pikiran orang yang masih awam akan mengira bahwa konflik ini disebabkan oleh perbedaan agama, perbedaan ajaran gitu. Perbedaan dogma-dogma yang dianut oleh agama yang berseteru. Tapi padahal secara faktanya, secara spesifik ternyata bukan itu. Konflik Palestina ini didasari oleh perebutan tanah, sengketa lahan antara 3 agama besar di dunia. Nah, oleh karena itu, sampai sekarang konfliknya sedang memuncak, bahkan sudah jadi sorotan oleh seluruh dunia. Dan 3 agama besar yang saya sebutkan tadi, yang pertama meliputi ada umat Nasrani yang asalnya dari bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini menganggap bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang sakral bagi mereka, sebab di situ ada gereja Kudus yang letaknya ada di Bukit Golgota. Kemudian yang kedua, ada dari umat Muslim dari bangsa Arab yang ada di Palestina yang sudah lama menetap di situ, menganggap tanah itu juga sakral, bahwa tanah itu milik mereka karena di situ letaknya Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga ada dari umat Yahudi. Umat Yahudi ini menganggap bahwa tempat itu sangat suci karena di situ merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab suci mereka. Di situ ada tembok ratapan. Lambat laun semakin lama umat Yahudi menguasai tanah Palestina. Pada akhirnya umat Muslim marah terhadap keberadaan umat Yahudi yang semakin banyak di tanah Palestina, dan kemudian mata pencaharian mereka hampir semuanya direbut oleh bangsa Yahudi. Untuk memecahkan permasalahan baru tersebut, akhirnya PBB turun tangan. Pada tanggal 29 November tahun 1947, akhirnya PBB sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbasis internasional melakukan sebuah keputusan, yakni membagi wilayah Palestina secara adil kepada umat Muslim dan juga umat Yahudi. Tetapi lagi-lagi dari keputusan tersebut, umat Muslim tidak setuju karena menganggap bahwa PBB mengakui keberadaan umat Yahudi di mata dunia. Dari keputusan PBB tersebut, akhirnya 1 tahun kemudian pada tahun 1948 lahirlah negara Israel yang terdiri atas umat-umat Nasrani. Dan kemudian sejak saat itu keberadaan umat Muslim di Palestina semakin dibelenggu oleh keberadaan umat Nasrani yang ada di Palestina. Dari tahun 1980 sampai 1993, umat Muslim melakukan gerakan yang namanya Gerakan Intifada 1 yang bertujuan untuk membebaskan diri dari belenggu Israel. Dan kemudian dihasilkan sebuah perjanjian, yakni Perjanjian Oslo, yang berisi keputusan bahwa umat Muslim berhak atas Gaza dan tepian bagian barat. Kemudian meskipun kedua belah pihak antara Israel dan umat Muslim menyetujui perjanjian tersebut, tetapi tetap saja bangsa Israel selalu melakukan serangan-serangan terhadap umat Muslim yang ada di Palestina. Dan baru-baru ini pada tahun 2017 saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, mata dunia semakin tertuju pada konflik tersebut. Lagi-lagi Amerika Serikat menuai kontroversi dari pernyataannya yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota dari negara Israel. Nah, dunia menganggap bahwa Amerika Serikat hanya mendukung kemakmuran bagi Israel daripada kedamaian yang harus difokuskan pada umat Muslim yang ada di Palestina. Nah, kemudian dari situlah dunia semakin bergejolak dan mengecam Amerika Serikat. Inilah akhir dari penjelasan singkat saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Otis Hartoyo dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan sedikit tentang Perang Teluk 1. Jadi pada tahun 1979 terjadi Perang Teluk 1 yang melibatkan antara Irak dan Iran. Permusuhan tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan konflik yang saling berkaitan. Ada 4 masalah yang saling berkaitan antara kedua negara tersebut, yaitu yang pertama, ada perbedaan etnik, Arab memihak Irak, sedangkan Parsi memihak Iran. Yang kedua, ada persaingan kedinastian pada masa lalu
antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga ada pergolakan yang terjadi antara kaum Syiah dan kaum Sunni. Dan yang keempat ada revolusi Islam di Irak pada tahun 1979. Kekhawatiran Irak terhadap pengaruh revolusi Iran menjadi alasan utama Saddam Hussein melakukan serangan terhadap Iran. Perang Teluk I ini berlangsung selama 8 tahun. Perang Teluk I dimulai ketika Irak melakukan serangan udara terhadap beberapa wilayah di Irak pada 4 September 1980. Lalu serangan tersebut dibalas oleh Irak pada 22 September 1980 dengan menyerang pusat-pusat persenjataan berat dan bandar udara Mehrabad Teheran di Iran. Pada tahun 1986, Iran hampir saja memenangi peperangan tersebut. Akan tetapi harga minyak dunia mengalami penurunan yang menyebabkan ekonomi Iran menurun. Penurunan tersebut menyebabkan kekuatan Iran dalam peperangan mengalami penurunan. Penurunan harga minyak tersebut merupakan hasil konspirasi Irak dengan negara-negara sekutunya untuk mengalahkan Iran. Pada tahun 1987, PBB selaku lembaga perdamaian dunia berusaha membantu menyelesaikan konflik antara Irak dan Iran dengan mengeluarkan revolusi dan membentuk inspeksi militer United Nations Iran-Iraq Military Observer Group. Revolusi yang ditetapkan PBB yaitu Irak dan Iran segera menghentikan gencatan senjata, menghentikan aksi militer di udara, laut maupun darat, serta menarik semua pasukan ke perbatasan. Sementara itu, tim inspeksi militer bertugas mengawasi gencatan senjata antara Irak dan Iran. Lalu pada 17 Juli 1988, Irak dan Iran menyetujui revolusi tersebut dan sekaligus mengakhiri Perang Teluk I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andela Febianti. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Perang Teluk II. Perang Teluk II, bentuk konfrontasi politik dan melibatkan Iran dan Irak. Perang berlangsung pada tahun 1980 sampai 1988 di kawasan Teluk Persia. Perekonomian Irak sempat menurun akibat perang 8 tahun melawan Iran. Selama Perang Teluk I, banyak saluran pipa minyak Irak mengalami kerusakan. Akan tetapi, kondisi perekonomian Irak membaik pada tahun 1989 sampai 1990. Puncaknya pendapatan Irak pada tahun 1990 mencapai USD dolar 179,889 miliar. Kesuksesan Irak dalam memperbaiki perekonomian negaranya berlangsung singkat. Dalam pidatonya, pada 17 Juli 1990, Saddam Hussein menyatakan Kuwait dan Uni Emirat Arab menjadi penyebab turunnya harga minyak di pasar internasional. Selain permasalahan minyak, konflik antara Irak dan Kuwait dipicu oleh masalah utang Irak dengan Kuwait. Irak terjerat utang luar negeri dengan beberapa negara termasuk Kuwait dan Arab Saudi. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak mulai melancarkan invasi terhadap Kuwait. Akan tetapi, dunia internasional mengecam invasi Irak ke Kuwait. Pada tanggal 24 Februari 1991, serangan pasukan koalisi Amerika, Inggris, dan beberapa negara pendukung Kuwait berhasil mengalahkan pasukan Irak. Dan akhirnya, akibat kekalahan dalam Perang Teluk II, Irak harus membayar ganti rugi kepada Kuwait karena Irak telah membakar ladang minyak milik Kuwait. Selain itu, Irak harus mengizinkan tim inspeksi militer nuklir PBB memeriksa fasilitas nuklir Irak. Selanjutnya, Perang Teluk II menyebabkan kedudukan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik di Timur Tengah. Perang Teluk II juga menyebabkan harga minyak dunia telah stabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Irak dengan Amerika Serikat dimulai pada tahun 2003 sampai 2011.
Perang Irak disebut dengan istilah Perang Teluk Ketiga. Berakhirnya Perang Teluk Kedua tidak serta mengakhiri konflik Irak dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Desember 1998, Amerika Serikat didukung oleh Inggris untuk melancarkan serangan udara selama 4 hari di atas Irak. Pada tanggal 18 Maret 2003, Presiden Amerika Serikat George Walker Bush mengultimatum Saddam Hussein dan keluarganya selama 48 jam atau mereka siap menghadapi perang. Pada tanggal 20 Maret, Amerika Serikat menyerang ibu kota Irak, Baghdad. Selain melakukan serangan militer, Amerika Serikat merusak sistem telekomunikasi untuk memutus rantai komando petinggi Irak dan tingkatan-tingkatan bawahnya. Serangan Amerika Serikat dilakukan dari berbagai penjuru, baik di darat maupun di udara. Pada tanggal 1 Mei 2003, Presiden George Walker Bush mengumumkan kemenangan Amerika Serikat di atas Irak di sebuah kapal induk di lepas pantai California. Amerika Serikat mengumumkan kemenangan pertempurannya, akan tetapi kemenangan itu belum mengakhiri pertempuran. Kemudian, konflik masih berlanjut. Yang pertama, jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein. Yang kedua, penduduk Irak dan pasukan koalisi. Yang ketiga, pemilihan pemerintah Irak yang baru. Setelah itu, pihak yang terlibat di Irak. Partai Ba'ath, loyalis Irak, Al-Qaeda di Irak. Pihak terlibat di Amerika Serikat. Amerika Serikat, tentara baru di Irak, suku Kurdi. Perang Irak dengan Amerika Serikat resmi berakhir pada tanggal 15 Desember 2011. Amerika Serikat menarik pasukannya di Irak. Selanjutnya ada Perang Saudara Suriah, yaitu adanya fenomena Arab Spring yang merupakan gerakan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan tujuan menggulingkan kepemimpinan otoriter. Terjadi di berbagai negara Arab seperti Tunisia, Libya, Mesir, dan Suriah. Nah, awalnya konflik ini terjadi pada sekelompok pelajar yang menuliskan sebuah slogan anti pemerintah di tembok. Polisi pun melihatnya dan memenjarakannya selama 1 bulan. Masyarakat pun mengetahui aksi pihak kepolisian tersebut yang mengakibatkan pihak kepolisian melepaskan tembakan ke arah demonstran. Demonstrasi tersebut berkembang menjadi pemberontakan nasional yang menuntut Presiden Bashar al-Assad dan terpecah menjadi faksi-faksi milisi sipil karena perbedaan ideologi, dan berkembang lagi menjadi Perang Saudara. Konflik pun semakin panas saat munculnya Islam State of Iraq and Syria atau disingkat ISIS 2014 dan menyebabkan Amerika dan negara-negara Eropa melakukan intervensi.